Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah tentang ekonomi internasional. Oke, kita lanjut ke pengertian dari perdagangan internasional. Pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan tukar-menukar ini adanya kemungkinan diperolehnya manfaat tambahan, dan manfaat ini disebut manfaat perdagangan atau garis of trade. Perdagangan internasional dapat terjadi apabila kesepakatan atau ada komitmen bersama antara dua negara yang saling membutuhkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Penyebabnya karena adanya perbedaan faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, modal maupun teknologi, hingga juga negara harus menjalin perdagangan internasional dengan negara lain. Nah, perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak salah satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, perdagangan ini bisa terjadi karena sesuatu yang baik untuk keduanya. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, yang pertama ada usaha untuk memenuhi kebutuhan. Maksud di sini yaitu faktor pendorong kebutuhan nasional yang utama adalah adanya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri sendiri. Hal ini karena tidak semua negara dapat menghasilkan semua barang dan jasa. Contohnya, negara-negara industri tidak dapat memperoleh atau memproduksi bahan baku seperti kain, kayu, kopi, dan sebagainya. Sehingga mereka harus mengimpor dari negara lain yang menghasilkan bahan baku tersebut. Begitu juga sebaliknya, negara berkembang seperti kita, Indonesia, belum bisa memproduksi alat-alat industri modern seperti pesawat terbang, hingga melakukan impor berbagai barang tersebut dari negara maju. Jadi kita saling melengkapi setiap negara itu. Yang kedua adalah perbedaan kekayaan sumber daya alam. Nah, maksud di sini yaitu setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadi setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda juga. Yang ketiga, perbedaan selera. Nah, ini juga penting. Selera konsumen di dalam negara terhadap produk suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Contohnya, Jepang dan Korea Selatan sama-sama menghasilkan barang elektronik dan ikan tuna dalam jumlah yang hampir sama, tetapi orang Jepang lebih menyukai ikan tuna dan orang Korea Selatan lebih menyukai produk elektronik. Dengan kondisi seperti itu, Jepang akan mengekspor barang-barang elektronik dan sedangkan Korsel akan mengekspor ikan tunanya. Jadi mereka akan melihat kondisi negaranya, mana nih yang lebih dibutuhkan oleh warganya. Lanjut, perbedaan iklim. Ini juga penting. Iklim juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber alam. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ada kalanya produsen menjalani produksinya dengan tidak maksimal atau optimal karena takut dan akibat oversupply produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, ada beberapa produsen sengaja melakukan tindakan produsen besar-besaran untuk menambah penerimaan dan keuntungan sehingga mendorong untuk memperluas pasar melalui perdagangan internasional. Nah, yang keenam, negara mengelola sumber daya ekonomi berbeda. Perbedaan kemampuan negara dalam mengelola sumber dayanya, yaitu sumber daya ekonomi, menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi suatu negara relatif lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Yang ketujuh ada kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain.
Nah, keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain itu untuk mendorong terjadinya perdagangan internasional. Tapi di sisi lainnya, dampak dari perdagangan antar negara juga akan melahirkan kerjasama ekonomi, bahkan membentuk blok-blok perdagangan, jadi lebih luas lagi. Begitu. Yang kedelapan ada penerapan teknologi dan penghematan biaya produksi atau menjadi efisiensi. Negara yang menerapkan teknologi dalam produksi biasanya akan lebih efisien dan dapat kualitas yang lebih bagus. Produksi dapat dihasilkan dalam jumlah besar sehingga biaya dapat dihemat dan harga produk per unit akan lebih murah. Selanjutnya, terjadinya era globalisasi. Tidak adanya sekat-sekat antar negara, semua diolah menyatu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah adanya rasa saling membutuhkan. Oke, kita masuk ke dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan dan kompensasi. Telah dijelaskan bahwa produksi dan konsumen di yang melakukan perdagangan masing-masing meningkat, kecuali ada beberapa hal. Jadi ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan ini tidak meningkat. Seharusnya meningkat tapi tidak. Jadi kayak salah pengertian gitu. Nah, yang pertama perbedaan antara negara besar dan kecil nih. Besar kecilnya suatu negara tidak ditentukan secara absolut, tetapi ditentukan secara relatif terhadap pasar. Contohnya India adalah negara besar menurut ukuran absolut. Tetapi di pasar mobil misalnya adalah negara kecil gitu. Jadi kan beda gitu pandangannya. Dengan demikian negara kecil dalam pengertian perdagangan internasional bertindak sebagai price taker, yaitu negara yang tidak mampu mengubah harga pasar suatu komoditas berapapun jumlah yang diminta atau ditawarkan. Jadi stabil aja dia gitu, tidak melihat kondisi yang ada. Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari perubahan kualitas atau kuantiti faktor produksi, yang adanya perubahan dalam bawaan faktor atau perubahan suatu fungsi produksi. Permintaan yang inelatis terhadap komoditas ekspor atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang berpusat di sektor industri ekspor atau mempunyai kemampuan adaptasi yang rendah. Maka, pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan mungkin bukan jalan yang baik bagi negara tersebut. Nah, ini juga ada penyebab pertumbuhan negara yang memiskinkan atau merundingkan yang disebut tuh biasanya emerging growth. Nah, itu adalah yang satu nih, pertumbuhan negara yang bersangkutan lebih cenderung atau timpang ke sektor ekspor. Nah, yang kedua ada permintaan luar negeri bagi barang ekspor adalah inelatis atau elatis rendah, sehingga peningkatan penawaran barang ekspor tersebut mengakibatkan penurunan harga. Yang ketiga, meningkatnya jumlah barang atau nilai produksi tidak mampu menyeimbangkan penurunan pendapatan karena turunnya harga. Jadi harga relatif berbeda di masing-masing negara sebelum terjadi perdagangan. Maka setelah terjadi perdagangan, kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan. Ini yang disebut dengan proposisi dasar. Kita lanjut yang tadi ya. Misalnya diumpamakan Indonesia mempunyai faktor bawaan tenaga kerja, sedangkan Jepang memiliki faktor bawaan modal atau kapital. Negara Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi makanan dan negara Jepang unggul dalam memproduksi pakaian. Di Indonesia harga makanan relatif rendah daripada harga pakaian, dan di Jepang harga pakaian relatif lebih rendah daripada harga makanan. Jadi, Indonesia akan melakukan spesialisasi produk makanan dan Jepang sebaliknya, dia akan menspesialisasi pada produk
pakaian. Agar perdagangan memberikan dampak positif dan menguntungkan semua pihak, maka harus diperhatikan prinsip kompensasi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa bagi yang dirugikan harus diberikan kompensasi oleh yang mendapatkan keuntungan dengan melalui suatu kebijakan pemerintahan. Next, kita bahas dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana meningkatnya kesejahteraan bagi hasil dari perdagangan distribusikan kepada masing-masing negara? Terjadi dua sudut pandang yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandang yang pertama menurut teori neoklasik bahwa hubungan perdagangan luar negeri yang bebas mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi pendapatan di dalam negara atau antar negara. Hubungan ini mempengaruhi distribusi pendapatan lewat dua saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan saluran modal. Sudut pandang yang kedua bertentangan dengan teoneklasi, menyatakan bahwa kesimpulan-kesimpulan teori itu bertentangan dengan sejarah maupun pernyataan yang ada sekarang. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam pertimpaan, baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar warga masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru memperluas jurang antara negara miskin dan kaya, serta hanya bisa menumbuhkan perkembangan sektor modern dan tidak bagi sektor tradisional. Dengan adanya perdagangan antar negara, dapat disimpulkan kesejahteraan secara total bagi negara mengimpor dan negara pengekspor secara bersama-sama meningkat. Walaupun demikian, bila dilihat masing-masing produsen dan konsumen, bagi kedua negara dampak bahwa produsen di negara mengekspor dan produsen di negara pengekspor akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ini jauh lebih besar dari penurunan kesejahteraan bagi produsen di negara pengimpor dan konsumen di negara pengekspor, sehingga resultanya memberikan peningkatan kesejahteraan di negara masing-masing. Nah, itu dia penjelasan kita kali ini mengenai ekonomi internasional. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.